Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah sekalian, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pada kegiatan kali ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah sekalian, kita berjumpa kembali di semester genap ya. Pada tatap muka yang pertama kali ini saya akan menjelaskan materi tentang senam lantai atau senam ketangkasan. Anak sekalian, apakah yang dimaksud dengan senam lantai itu? Ya, kita bahas pengertian tentang senam dulu ya. Apakah senam itu? Nah, senam merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerakan fisik yang teratur. Nah, sekarang senam itu ada berbagai macam ya, ada berbagai macam cabang. Apakah macam-macam cabangnya itu? Nah, kita bahas sekarang. Baik, cabang-cabang senam itu ada macam-macamnya. Yang pertama adalah senam dasar. Ya, senam dasar dibagi menjadi 3: senam dasar kelentukan, senam dasar keseimbangan, senam dasar kekuatan. Dan yang kedua adalah senam ketangkasan atau senam lantai, yang kali ini kita akan bahas nanti. Yang ketiga adalah senam irama. Ya, kita lanjutkan. Anak sekalian, apa arti senam ketangkasan atau senam lantai? Ya, senam ketangkasan atau senam lantai adalah suatu gerakan atau gerakan senam yang dilakukan di atas lantai, dan apabila akan dilakukan harus mempunyai keahlian atau kemampuan atau ketangkasan. Ya, baik, kita lanjutkan macam-macam gerakan senam ketangkasan atau senam lantai. Yang pertama adalah rolling depan, kedua rolling belakang, ketiga kayang, keempat meroda atau rest leg, yang keempat adalah cop stand atau berdiri dengan batuk kepala, yang keenam adalah handstand atau berdiri dengan kedua tangan, yang ketujuh adalah sikap lilin, yang kedelapan adalah tiger sprong atau lompat harimau. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu rolling depan. Nah, rolling depan itu adalah berguling ke arah depan. Lihat gambar, berdiri, kemudian membungkukkan, nempelkan kepala, kemudian menjatuhkan badan ke arah depan. Nah, dengan melihat gambar, saya rasa kalian sudah bisa memahami yang disebut dengan rolling depan. Berikutnya adalah rolling belakang. Ini kebalikannya. Sikap awalannya adalah jongkok, kemudian menjatuhkan ke belakang dan menggulingkan badan ke arah belakang. Saya rasa dengan melihat, saya yakin kalian sudah memahami. Saya lanjutkan, yaitu dengan gerakan kayang. Ya, sikap awalannya adalah berdiri, kemudian menekuk ke arah belakang dan ditahan oleh kedua tangan, seperti yang ada pada gambar. Ya, saya rasa kalian sudah memahami. Saya lanjutkan, yaitu dengan gerakan meroda atau rest leg. Nah, yaitu yang diawali dengan sikap berdiri, kemudian memutar ke arah samping. Nah, seperti yang ada pada gambar. Nah, gerakan ini memutar seperti roda, makanya disebut dengan gerakan meroda atau rest leg. Dengan melihat gambar ini, saya rasa kalian sudah memahami. Saya lanjutkan, yaitu dengan gerakan berdiri dengan batuk kepala atau cop stand. Nah, kepala menempel pada bagian batok kepala, kemudian kedua tangan di samping kepala, menahan kekuatan badan, kemudian badan berdiri lurus, kaki di atas. Nah, bisa juga dengan sikap yang kedua, kedua tangan memegang kepala, seperti yang ada pada gambar di bagian kanan. Nah,
Dengan melihat gambar, saya rasa kalian sudah memahami yang disebut dengan kopstand. Saya lanjutkan dengan handstand. Nah, gerakan handstand ini yaitu berdiri dengan kedua tangan. Kedua tangannya harus kuat, jadi membutuhkan kekuatan tangan. Kemudian sikap badan lurus ke atas, kaki di atas, yang seperti pada gambar. Saya rasa kalian sudah pahami. Saya lanjutkan, yaitu dengan sikap lilin. Nah, ini yang gerakannya pertama diawali dengan tidur terlentang, kemudian mengangkat kedua kaki ke atas dengan sekalian badannya, dan kedua tangan menahan di tulang belakang. Nah, yang bagian kanan itu kalau tidak bisa dibantu dengan temannya, seperti itu ya kalau cara membantunya. Saya rasa kalian memahami yang disebut dengan sikap lilin. Saya lanjutkan dengan gerakan lompat harimau atau tiger sprong ya. Gerakannya dengan melompat, kemudian kedua tangan menempel pada lantai, kepala ditekuk ke belakang, dan badan digulingkan ke depan. Ini sangat bahaya sekali kalau tidak mempunyai keahlian atau kemampuan atau ketangkasan. Baik anak sekalian, dengan berakhirnya gerakan lompat harimau ini, selesailah sudah materi senam lantai pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.